Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita ketemu lagi dalam pengajian maghrib hari Minggu malam Senin ya. Ini bagi saya pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang lalu membicarakan tentang pencinta masjid, mulianya pencinta masjid di sisi Allah. Allah menyanjung pencinta masjid dalam banyak ayat dan banyak hadis, juga disanjung oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Tajuk yang lalu, judul yang lalu, pencinta masjid dijamin selamat. Yang menjaminnya Rasulullah SAW. Hari ini sebenarnya bahan yang mau dihidangkan sudah siap tadi. Kebetulan saya pergi ke tempat fotokopinya rusak. Nanti sedang diusahakan insya Allah. Tentang kisah salihin. Kita kalau mau baik perlu banyak koleksi kisah salihin. Dalam Quran banyak kisah salihin. Tadi dalam ayat yang dibacakan tadi, ayat surah Al-Insyiqaq, orang saleh atau para salihin nanti dari kemudian kitab catatan amalnya akan diserahkan dari kanan atau sebelah kanan. Ini yang disorot dalam surah Asy-Syiqaq. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Surah Al-Insyiqaq ayat Bismillahirrahmanirrahim ayat 7, 8 dan 9. Orang yang akan diserahkan kitab amalnya. Kita hidup ini membuat buku, membuat kitab. Dalam Quran dikatakan kitab, kitabahu. Mungkin dalam bahasa kita bukulah. Hari ini kita bisa tahu catatan harian kita jam berapa bangun. Sempat enggak sholat tahajud? Sempat enggak sembahyang subuh di masjid? Ada enggak baca Quran hari ini? Itulah nanti akan diserahkan nanti di sana. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kita sepatutnya hari-hari mesti mengupdate, menyemak buku kita. Kalau dalam catatan buku itu ada keterlanjuran, tersalah melakukan dosa, cepat-cepat dihapus. Dosa yang tidak dihapus risikonya tinggi. Pertama, melambatkan dosa itu satu dosa. Kalau orang tuh buat satu dosa, bikin satu dosa terlanjur, kalau tidak tobat, terlambat bertobat itu satu dosa tersendiri. Jadi hari-hari dosanya bertambah, berkembang. Hari-hari dosanya menggunung kalau lambat tobat. Nauzubillah. Jadi fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang diserahkan buku amalnya nanti di hari pembalasan dari kanan atau sebelah kanan, hisabnya formalitas saja. Subhanallah. Dalam hadis Nabi dikatakan orang yang update hari-hari, diperbaikinya lembaran amalnya hari-hari. Ipature ia dengan tiap hari ning alam mandailing. Hari-hari diperbaikinya amalannya. Subhanallah. Pagi bertobat, sore bertobat. Dosa kemarin selesai kemarin. Dosa hari ini selesai hari ini. Dosa seminggu selesai seminggu.
Kalau begitu keadaannya nanti katanya dalam hadis Rasulullah SAW, orang itu di padang mahsyar selama sholat fardu ataupun selama 1 kali sholat fardu di dunia. Contohnya tadi kita sholat maghrib mungkin 5 menit 6 menit 5 menit 6 menit dah selesai urusannya di padang mahsyar. Yang lain yang tidak update, yang tidak memperbaiki alaman ataupun lembaran amalnya, ditanya semuanya. Malah ada yang sampai 50.000 tahun, khamsina alfasanah. Proses dari kemudian ribuan tahun, karena semuanya akan dicek, akan disemak. Kalau sholat subuh, kenapa tidak sholat subuh di masjid? Itu akan disemak. Orang sekarang mungkin sebab terlambat tidur bikin apa? Itu akan ditanya. Contohnya lah ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang ini akan kembali ke pangkuan keluarganya dengan mudah, akan dihisab amalnya dengan mudah, hisaban yasira, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan dipertemukan dengan keluarganya dengan riang gembira. Suami bertemu dengan istri, ayah ibu bertemu dengan anak-anaknya di sana. Subhanallah. Istri di dunia, istri di akhirat. Suami di dunia, suami di akhirat. Anak cucu di dunia, anak cucu di akhirat. Begitulah maunya ya. Nah, itu sedikit pembukaan tentang surat Syiqaq, ayat yang dibaca dalam salat tadi. Kemudian kita bersama kisah salihin, seorang ulama zaman dulu yang hidup abad kedua hijrah. Nah, seperti yang dikatakan tadi ya, kita kalau ingin baik, kita mesti banyak menyemak, membaca kisah salihin. Pertama, kita mendekati orang saleh. Orang dulu sahabat Nabi kalau mau masuk masjid, mereka berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang yang saleh. Orang dulu setiap masuk masjid ramai orang saleh di masjid. Mereka akan mendekati orang yang saleh, mereka akan bercurhat, mereka akan berkomunikasi, mereka akan tukar informasi. Begitu orang dulu. Allahumma yassirli jalisan salihah. Doa orang dulu saat masuk masjid. Di zaman keagungan Islam, orang saleh kalau mau masuk masjid akan berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang yang saleh. Saya ingin tukar pikiran dengannya. Saya ingin take and give, kata orang. Ingin mendengar dan ingin memberi. Nah, orang saleh suka memberi kalau dia patut memberi, suka mendengar kalau dia statusnya si pendengar. Subhanallah. Jadi dalam kisah Fudail bin Iyad tadi ceritanya begini. Fudail bin Iyad ketemu dengan seorang jamaah yang usianya sudah 60. Mula-mula ulama ternama ini Fudail bin Iyad tidak tahu umurnya berapa, umur bapak berapa ya. Katanya umur saya sudah 60, kata si bapak tadi. Nah, macam mana orang saleh berkomunikasi ya? Lalu kalau umur bapak sudah 60, siap-siaplah pak, tidak lama lagi itu pak. Nah, peruntukan umur yang diberikan ke bapak tinggal mungkin 2-3 tahun lagi. Begitulah kira-kira maksudnya. Orang tadi bila diingatkan seperti itu, dia positif. Posisinya macam mana? Dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya bila ingatkan dia akan mati, dia teringat mati. Lalu dia merasa menyesal, merasa takut, merasa bimbang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Quran kalau kita lihat ayat innalillah itu digunakan untuk menerima musibah. Dia ini macam ditimpa musibah. Bapak ini dia macam ditimpa musibah, usianya sudah 60, tapi tidak ingat yang pintu kubur sudah dekat. Musibah. Orang yang sudah di penghujung usia tidak ingat mati, itu musibah. Sepatutnya mati ini hari-hari diingat.
Ah, subhanallah, subhanallah. Lalu dia membaca, menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya dalam bahasa Islam istirja namanya. Orang kita kadang-kadang tahu menyebut, tidak tahu namanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namanya istirja. Kalau astaghfirullah itu istighfar, Rabbighfirli itu istighfar, Allahumma ighfir lana warhamna itu istighfar. Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namanya istirja. Istarja'a yastarju istirja'an. Istarja'a yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Fudail bin Iyad selaku ulama besar coba menguji bapak tadi. Pak, bagus pula, memang bagus bapak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi apa kira-kira maksudnya Pak? Bisa nggak bapak terangkan, jelaskan secara ringkas apa maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bapak tadi berpikir macam terlambat, dia menjawab. Baknya orang awal, bak si bisu barasian tarasolai indak takatokan. Dia tahu tapi nggak bisa macam mana mengungkapkannya, nggak pandai. Lalu dibantu oleh Fudail bin Iyad. Maksudnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya kalau pengertian secara zahir, kita ini milik Allah dan satu saat kita akan kembali kepada pemilik. Inna lillah, kita ini milik Allah. Kita milik Allah, kehidupan kita dari Allah, tenaga dari Allah, kesehatan dari Allah, oksigen dari Allah. Malam Allah yang memberi, siang Allah yang memberi, hujan, air, tenaga, iman, akal, hati, qalbun, kalbi, qalbu, milik Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, satu saat kita akan diambil oleh pemilik, kembali, berpulang. Kata orang kita, berpulang ke rahmatullah. Jadi ditambah oleh Fudail, saat Anda kembali kepada Allah, Allah akan menanya berapa usia Anda. Dalam hadis ya, dalam hadis ada 4 pertanyaan pokok nanti waktu kita berhadapan dengan Allah. Indah beralih, indah mesernya orang Mandailing, tidak bergeser, tidak beranjak dari depan Allah sebelum selesai 4 pertanyaan pokok. Pertama tentang usia. Berapa usia? 60, contohnya yang 60. Kemudian tentang usia remaja, masa muda akan ditanya. Masa muda bikin apa? Kemarin dalam pengajian yang lalu, anak muda yang taat dari mudanya dididik oleh orang tuanya sampai dia dewasa, sampai matang, akan termasuk dalam 7 kategori manusia yang bernaung di bawah naungan Allah nanti di sana. Jadi pertanyaan kedua tentang masa remaja. Pertanyaan ketiga tentang duit, berapa pendapatan penghasilan, berapa uang masuk, dan kemana dibelanjakan. Pertanyaan keempat tentang ilmu. Ilmu akan ditanya. Orang yang tidak belajar itu masalah besar. Kalau dia hidup tidak belajar, itu masalah, berarti dia tidak tahu fungsinya hidup ini. Kalau kita lihat ayat tentang penciptaan Adam ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kita tahu cerita ini, ayat 30 suratul Baqarah, ketika Allah menyatakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan manusia di atas bumi ini. Khalifah itu maksudnya manusia. Jadi kita ini khalifah. Apa makna khalifah? Ada kerja, ada agenda di sini.
Kita ini ada tugas. Kalau khalifah zaman dulu tuh pemimpin tertinggi negara. Setiap kita ini khalifah, suami khalifah, istri khalifah, anak khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ayat 30. Ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Setelah khalifah wujud, setelah lahir Nabi Adam, setelah Nabi Adam diciptakan, dikasih ilmu. Wa 'allama Adamal asma'. Belajar. Khalifah mesti belajar. Kalau hidup saja tidak belajar, berarti dia tidak tahu fungsinya sebagai khalifah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai anak. Kita ini khalifah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kalau tidak belajar, itu masalah besar. Adakah kesilapan orang tuanya? Adakah kesilapan institusi pendidikan? Adakah kesilapan institusi keagamaan? Kalau zaman dulu ya, orang pergi ke masjid jadi orang alim, jadi orang saleh, masjidnya hidup. Subhanallah. Baik, kata Fudail bin Iyad, maksud innalillah itu kita ini milik Allah. Satu saat kita akan kembali kepada pemilik, diambilnya. Dan nanti ada hari pembalasan. Di hari pembalasan Anda akan ditanya tentang perjalanan usia yang ditempuh. Orang tadi semakin terdesak perasaannya, semakin takut dia. Lalu timbul satu pertanyaan, ditanyanya lagi Fudail bin Iyad, famal hilah, macam mana mau bikin lagi katanya. Sungguh dia dumabaya katanya. Macam mana lagi caranya ini? Orang itu kalau dia bertanya macam mana caranya, macam mana solusi, itu bagus. Tapi kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, tidak pernah bertanya macam mana saya ini betul atau enggak. Jangan-jangan dia perjalanannya tidak betul. Subhanallah. Lalu saat Fudail ditanya macam mana lagi, macam mana solusinya lagi, saya takut ini, saya takut kembali kepada Allah, nanti Allah tanya saya. Susah itu kalau 60 tahun yang mau ditanya, itu susah, kata si warga. Dan sebut dulu ya, kalau di Malaysia dan Brunei orang di atas 60 itu namanya warga emas, namanya di sana golden citizen. Bukan tobang-tobang, bukan orang gaek. Warga emas namanya. Jadi si warga tadi menanya, macam mana lagi caranya ya? Kata Fudail, kalau bapak cari solusi, cari jalan keluar, itu very easy, yasirah, sangat senang sekali. Kalau kita ingin selesai dengan Allah, selagi kita sehat, itu senang sekali, kata Fudail. Ini yang penting sama kita. Kita kan banyak yang mungkin lah ya, banyak yang melakukan kesilapan terhadap Allah. Jadi kita ingin selesai. Maka Fudail mengajar macam mana ingin selesai lembaran hidup yang lalu. Ini kita hari ini sudah masuk bulan Dzulqa'dah ya. Ramadan sudah habis, Syawal sudah habis, sekarang Dzulqa'dah, sebulan lagi Dzulhijjah, nanti menyusul Muharram 1445 nanti ya. Subhanallah. Subhanallah. Kata Fudail, kalau bapak ingin mencari penyelesaian, itu gampang sekali katanya. Yang susah, dia tidak berpikir, kusik banyak yang tidak selesai, karuah banyak ada jenis, yang karuah tidak tetap karuah, yang susik tetap yang kusut tetap kusut, itu susah. Lalu kata Fudail, penyelesaiannya, perbaikilah lembaran hidup bapak dari hari ini dan seterusnya. Lembaran yang lalu itu akan terformat, akan bersih sendirinya. Subhanallah, akan bersih sendirinya. Terformat itu bahasa sekarang ya. Anak-anak mungkin tahu, orang warga emas mungkin kurang tahu ya. Kata Fudail, bagikan Pak.
Pas ya. Oke. Artinya macam mana? Perbaikilah lembaran Bapak hari ini, besok dan lusa. Lembaran yang lalu itu baik sendirinya. Alasannya di sini ada ayat dalam surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Ini alasannya. Orang itu kalau banyak dosanya, dan setiap kita memang banyak dosa ya. Itulah sejak dari bapak kita Adam sudah melakukan dosa ya. Orang itu kalau banyak dosanya lalu dia bertobat, katanya menurut ayat ini dosanya akan dihapus dan di lembaran buku dosa tadi akan ditulis pahala. Ini bisa diolah jadi doa ini ya. Ayat ini bisa diolah jadi doa, Allahumma baddil sayyiatina hasanat, ataupun Allahumma tub alaina wa baddil sayyiatina hasanat. Ayat 70 surah Furqan ini bisa diolah menjadi doa. Ayat ini mengatakan orang yang bertobat itu akan diganti dosanya dengan pahala. Jadi kalau dijadikan doa macam mana? Allahumma tub alaina, ya Allah terimalah tobat kami, wa baddil sayyiatina hasanat, tukarlah dosa kami dengan pahala. Ini janji Allah. Subhanallah. Itulah solusinya ya. Solusinya kita mesti update hari-hari. Kita mesti bersihkan lembaran kita hari-hari. Jangan dosa hari ini dibawa kepada hari berikutnya, besok lusa. Jangan begitu. Kalau dibiarkan dosa tadi, sudah disebut tadi, melambatkan dosa, satu dosa tersendiri. Sehari, 2 hari, 3 hari dosanya tertunda bertobat dosa tadi, dosanya akan membengkak, dosanya akan menggunung, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Taubat dari satu dosa wajib alal faur, wajib segera, wajib dilakukan. Itu maka dalam Islam ada istighfar pagi petang. Ada istighfar pagi petang yang dikatakan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Hadis sahih. Ini namanya sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Dalam hadis yang menjelaskan Sayyidul Istighfar ini, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di pagi hari dengan yakin, kalau ditakdirkan dia meninggal hari itu, dia menjadi ahlul jannah. Siapa yang bacanya di malam hari ataupun sesudah maghrib di awal malam, kalau ditakdirkan dia meninggal pada malam harinya, dia akan menjadi ahlul jannah. Jaminan dalam hadis. Jadi sepatutnya kalau kita terapkan gagasan Fudail bin Iyad, sepatutnya kita rajin beristighfar pagi sore, terutama sayyidul istighfar. Barangkali para jemaah sudah biasa dengan wirid zikir sayyidul istighfar. Kalau belum biasa, nanti tanyalah ustaz-ustaz kita di sini, ataupun nanti bisa saya bawa di pengajian berikutnya nanti insyaallah. Baik. Kemudian ini ceritanya tadi ya. Kalau kita simak ayat-ayat dalam Quran tentang taubat ataupun tobat, banyak sekali. Kalau kita buka Quran di halaman cerita Allah menjadikan Nabi Adam tadi, ada ayat tobat di bawahnya. Wa iz qala rabbuka di atas, ayat di bawah sekali. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ayat 30 tadi. Wa 'allama adamal asma, ayat 31. Di bawah sekali ayat 37. Fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu wat-tawwabur rahim. Ini ayat tobat.
Setelah Nabi Adam terlanjur memakan buah larangan di jannah dengan istrinya ibunda kita Siti Hawa, lalu terusirlah mereka dari jannah dalam ayat sebelumnya. Lalu menangislah Nabi Adam dan Nabi Hawa, sedih, terusir, tersingkir dari rahmat Allah, dari jannah. Fatalaqa Adamu min rabbih, Nabi Adam menerima, bertalaqi, menerima amalan dari Allah supaya dibaca oleh Nabi Adam, nanti tobatnya akan diterima Allah. Itu ayat 37. Tapi ayatnya apa? Ini lanjutan ayat ini ada dalam surah Al-A'raf. Apa maksudnya? Setelah Nabi Adam terlanjur memakan buah terlarang, mereka terusir dari surga, sedih, menangis, lantas na'udzubillah, lantas Allah mengajar zikir doa yang akhirnya dengan bacaan itu Allah memaafkan Nabi Adam. Ayat 23 surah Al-A'raf. Ayat 37 surah At-Taubah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu tawwabur rahim. Allah mengajar Nabi Adam zikir istighfar, lantas Allah menerima taubat Nabi Adam. Memangnya Allah itu maha tawwab, maha penerima taubat, lagi maha rahim. Ayat ini keterangannya dalam halaman 153 ayat 23 surah Al-A'raf yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini zikir yang luar biasa hebat yang dikatakan oleh ulama zikir termasuk zikir al-ismul a'zam, zikir sangat mutajab. Jadi sepatutnya kita bacalah pagi sore ini untuk menyelesaikan kesilapan kita hari ini. Kesilapan kita mungkin dosa satu, kesilapan kita mungkin sholat kita banyak kelemahan kekurangannya. Nanti kalau kita beristighfar, bertobat, mudah-mudahan istighfar dan tobat kita dapat menutupi kelemahan ibadat kita. Dalam hadis ada dikatakan, kita takut mendengarnya ya, ada orang yang sembahyang 60 tahun satu sholat itu tidak diterima katanya. Dalam hadis dikatakan ada orang yang 60 tahun bersembahyang bersolat satu pun tidak diterima. Na'udzubillah. Jadi inilah jadi zikir kedua. Zikir pertama tadi sayyidul istighfar, penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'at a'udzubika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Zikir kedua ataupun boleh jadi ayat 23 surah Al-A'raf ini nomor 1 ya, karena dia ayat Quran. Hadis tadi nomor 2 karena dia hadis. Ini nomor 1 apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kita wiridkan sebagai mengamalkan apa yang dicadangkan, diusulkan oleh Fudail bin Iyad. Kalau kita ingin memperbaiki lembaran hidup kita supaya hari-hari lembaran hidup kita bersih, insya Allah banyaklah bertobat dan beristighfar. Kebetulan ayat 23 ini ada jemaah yang coba menghitung hurufnya, katanya 50 huruf. Nah, kalau kita baca Quran, kita selalu dengar ustaz-ustaz kita berceramah, berkhutbah, nilai bacaan Quran dikira per huruf. Nilai yang baca Quran dikira per huruf. Ini hurufnya 50. Jadi sekali baca 50 huruf, satu huruf nilainya 10. Berarti 500. Mari kita baca ya 3 kali. Rabbana zalamna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Kalau dijadikan ayat dalam sholat, saat kita sholat, bila ayat Rabbana zalamna ini dijadikan ayat, kalau cara Rasulullah sholat dan cara sahabat sholat
ayat yang sama bisa dibaca berulang kali. Mau baca 3 kali, mau baca 10 kali, tidak salah. Bahkan Nabi Muhammad pernah sholat satu malam, 1 ayat saja diulangnya. 1 ayat saja, ayat 118 surah Al-Ma'idah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. 1 ayat semalam. Kita kalau membaca ini 1 ayat, rakaat pertama mungkin entah berapa kali, entah 10 kali, rakaat kedua 10 kali, rakaat ketiga entah berapa, begitulah seterusnya cara Rasulullah sholat, mengajar kita sholat. Ayat yang dibaca Nabi Muhammad itu in tu'adzibhum, ayat istighfar untuk umat. Rasulullah beristighfar untuk umatnya. Subhanallah. Ini untuk diri kita, untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk keluarga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita baca sebagai ayat dalam sholat, sebagusnya dibaca dari awal qala rabbana. Nah, sana ada qala awalnya ya. Nanti buka Quran ayat 23 surah Al-A'raf halaman 153, sebagusnya dibaca dari awal ayat rabbana, dari qala rabbana zalamna. Qala itu artinya apa? Adam dan Hawa berdoa kepada Allah setelah Allah mengajar Adam dan Hawa doa yang disebut dalam surah Al-Baqarah tadi, fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaih, ayat yang sudah disebutkan tadi. Ayat berapa tadi? Ayat 37 suratul Baqarah. Subhanallah. Baik ya, kita lihat serba sedikit di sini pedoman hidup dan iktibar dari kisah Fudail bin Iyad dengan warga emas, bapak yang sudah berusia 60 tahun. Pentingnya tobat, iman dan amal saleh dalam kehidupan si mukmin. Kita ini perlu tobat, perlu meraih amal saleh. Nah, meraih amal saleh mesti bertobat dulu. Kalau dia masih bergelimang dosa, macam mana mau melakukan amal saleh? Orang yang banyak dosa dan hari-hari bikin dosa lagi akan terdinding dari amal saleh, akan terhijab dari amal saleh. Faktor utama yang menyebabkan susah datang ke masjid itu adalah dosa. Faktor utama yang menyebabkan susah pegang Quran. Kenapa susah pegang Quran? Dosa. Kalla innahum arrabihim yawmazil mahjubun kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam surah Al-Mutaffifin, dosa yang dilakukan akan menimbulkan karat dalam hati. Bal rana ala qulubihim, hatinya berkarat, bukan saja kotor lagi, dalam Quran ya berkarat. Subhanallah, na'udzubillah. Jadi patutlah kita semak kisah Fudail bin Iyad ini sebagai pedoman kita untuk meningkatkan ibadat kita ya. Itu nomor 1 tadi, pentingnya tobat, pentingnya amal saleh dalam kehidupan si mukmin. Bisa kita semak ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Cerita ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun ini cerita akan meninggal, yang semua kita akan melalui. Nanti pulang ke rumah bisa dilihat ya, surah Al-Mu'minun. Rupanya dalam Quran ada surah Al-Mu'minun. Artinya surah kita inilah ya, Allah memilih nama surah dalam Quran surah Al-Mu'minun. Artinya kita mesti memperhatikan di antara pesan ataupun peringatan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, cerita orang yang akan meninggal yang semua kita akan menempuhnya. Apa katanya di sini? Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Bila mati sudah sampai, artinya orang itu sudah tahu ajalnya mau dicabut. Orang yang akan mati dia tahu mau mati. Bila dia sudah tahu dia mau mati, rabbirji'un, jangan dulu ya Allah, katanya. Tundalah dulu, tangguhlah dulu. Irji'un, jangan dulu. Nah, ini orang yang belum siap nak mati. Nanti ada dalam ayat lain, dalam surah lain,
Orang yang siap mau mati, hari-hari dia mengupdate lembaran hidupnya, membersihkan lembaran hidupnya hari-hari. Nanti kalau dia mau mati, dia mau cepat masuk kubur. Dia siap untuk dicabut nyawanya. Ada dalam surah Fussilat, ada dalam surah Al-Fajr. Di sini cerita orang yang tak siap mau mati, belum siap. Irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ayat berapa tadi? 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Nanti buka Quran di rumah ya. Dulu sudah disebut kalau di Malaysia dan Brunei biasanya jemaah yang serius dia, kalau kita ada pengajian dia ada Quran di depannya, ada rehal. Kalau kita sebut ayat ini surah ini terus dia bukanya. Di sana begitu ya. Yang serius mau belajar dia bawa Quran, dia bawa rehal, Quran terjemahan, kita sebut ayat niat, terus dibacanya, dikasih tandanya. Mungkin dicatatnya dalam kertasnya, halaman berapa contohnya. Ini halaman 348 surah Al-Mu'minun. Kisah orang yang akan dicabut ruhnya yang tak siap, yang tak ready, yang tak siap. Irji'uni, ulang jolo katanya. Sambunglah dulu usiaku ini, jangan dulu. Subhanallah. Apa alasannya? La'alli, ayat nomor 100. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Jangan dulu dicabut ruhku ya Allah. Aku belum ke masjid lagi. Aku belum tahajud lagi, belum baca Quran lagi. Subhanallah. Dulu sudah pernah disebut ada seorang sahabat di Malaysia, istrinya meninggal. Sahabat ini muadzin di masjid, Bilal di masjid. Meninggal istrinya. Datang sahabat jemaah masjid bertakziah ke rumahnya. Dilihatnya suami ini tidak nangis. Di sana kan encik, kenapa tidak menangis? Istri meninggal. Untuk apa saya menangis katanya? Istri saya ahlul jannah. Subhanallah. Di mana encik tahu? Tuan tahu istri encik ahlul jannah? Dia hari-hari Quran, pagi Quran, sore Quran, pagi Quran, sore Quran. Itu amal ahlul jannah. Kalau betul ingin ke jannah, Quran mesti dipegang, dibaca, bahkan ditadaburi lagi ya. Di mana bapak tahu istri bapak ahlul jannah? Pagi Quran, sore Quran. Itu amalan ahlul jannah. Saya yakin dia ahlul jannah. Jadi saya tidak perlu nangis kalau dia meninggal. Subhanallah. Subhanallah. Ada juga ulama pernah mengatakan, kalau kamu pulang ke rumah dari luar katanya, tengoklah istri apa kerjaan di rumah, ada pegang Quran enggak katanya. Anak ada pegang Quran enggak satu hari, jam berapa halaman dibacanya. Kalau enggak diterbiah anak untuk mendekati Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, nanti jangan-jangan ayahnya bermasalah besar dengan Allah. Kebanyakan si ayahnya meninggal, dia meninggal dosanya ndak mati, ndak berhenti. Orangnya mati, dosanya hidup. Kenapa? Anak tidak dibimbing, istri tidak ditarbiyah, ahli keluarga terbiar. Apalagi di zaman era globalisasi, la ilaha illallah, susah mau membendung, susah mau kontrol, susah mau mengawalnya ya. Jadi perlu diperhatikan ini. Barangkali surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 ini mungkin satu pertemuan, satu pengajian. Yang jelasnya ayat ini memperingatkan kita tentang saat kematian yang semua kita akan menempuhnya. Bahkan cerita kematian orang yang tidak siap nak mati. Lalu dibilang la'alli amalu salihan fima tarakt. Sambunglah nyawaku dulu ya Allah. Saya ingin meribut amal saleh yang selama ini saya belum lakukan lagi. Belum ke masjid lagi ya Allah. Belum puasa sunat lagi ya Allah. Habis Syawal, 6 Syawal tidak selesai. Kalau tidak selesai puasa 6 Syawal ya, bisa lagi puasa di bulan Zulkaidah. Tapi bukan 6 Syawal lagi namanya, tapi nilainya sama.
Karena dalam Islam puasa 1 hari nilainya 10 hari. Kenapa dikatakan puasa 6 itu? Kalau orang yang puasa Ramadan sebulan, lalu dia puasa Syawal 6 hari, macam puasa setahun kata Rasulullah. Karena 1 hari itu 10. Kalau sebulan 30 hari 300. Kalau puasa 6 hari 60 360 itu sebulan. Jadi kalau belum sempat puasa 6, kejarlah dalam bulan Zulkaidah. Ambil 6 hari saja. Mungkin Senin pertama, kemudian campur dengan tambah dengan Kamis, Senin Kamisnya 6 hari, sudah dia terkira puasa 60 hari. Kalau ditambahkan dengan Ramadan mungkin sudah setahun ya. Bapak tadi yang istrinya meninggal, yang dia bilang istri saya ini ahlul jannah, dia cerita lagi, kami sejak kawin katanya ndak tinggal puasa Senin Kamis kecuali sehari 2 saja. Subhanallah, subhanallah. Bapak itu saya lihat memang ke masjid sama-sama ya, mendengar ceramah sama. Bahkan bapak itu ada Qur'annya, ada rehalnya, ada tasbihnya. Bapak ini bisa bikin kerja 3 dalam 1, sambil berzikir, sambil mendengar, sambil menulis. Bapak ini yang istrinya meninggal, yang dia tidak menangis waktu kawan datang bertakziah ke rumahnya, dia nggak menangis. Lalu ditanya kenapa tidak menangis, istri saya ini ahlul jannah katanya. Tidak perlulah saya menangis, tidak perlulah menangisi kepergiannya. Bapak ini kalau dia mendengar tazkirah, dia ada rehal, ada buku, ada pulpen, ada pensil, dia akan tulis dan sambil berzikir. 3 in 1, 3 kerja dalam 1. Saya pernah tanya, Tuan, bisa menulis berzikir sambil mendengar? Bisa katanya. Di mana Tuan belajar? Katanya di Amerika. Dia pernah belajar di Amerika. Gurunya di sana mengajar macam mana bisa 3 kerja dalam satu waktu. 3 in 1. Subhanallah, subhanallah. Begitulah ya. Kita semak lagi ayat 100 nih. La'alli amalu salihan fima tarakt. Saya ingin disambung nyawa agar meraih amal saleh yang belum dilakukan selama ini. Permintaan ingin disambung nyawanya sudah dijawab di sini. Kalla, indah bisa be, indah tola be, no way, ndak bisa lagi pak, ndak bisa ditawar lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha, ngomong sih bisa, tapi ndak akan dilayan, ndak akan dipenuhi. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bapak sudah berada di pintu alam barzakh. Setelah ruh dicabut nanti bapak akan berada di alam barzakh nanti sampai ke hari berbangkit, tidak bisa mundur lagi. Sudah ada warningnya di sini ya, sudah ada perhatiannya di sini. Itulah tadi ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Baik, kita lihat nomor 2. Perlunya si mukmin mendekati ahli ilmu dan para salihin dengan cara yang berkesan bagi menyiram ketandusan rohani dengan ilmu yang bermanfaat. Orang itu kalau dia terasa rohaninya gersang, ada kehausan batin, carilah orang, carilah ahli ilmu, tempat kita bercurhat, tempat kita berkomunikasi. Kalau tidak, nanti dia akan terus gersang hidupnya. Kehausan rohaninya akan berpanjangan kalau tidak disiram. Maka siraman rohani ini penting. Siraman rohani penting. Kalau tidak disiram, macam pokok di rumah kita di sawah di ladang. Kalau kebetulan pokok itu kekurangan air, mesti disiram ya. Kita juga begitu. Kita mesti merasakan ketandusan rohani. Subhanallah, subhanallah. Baik. Nomor 3, perlunya ahli ilmu menjinaki hati jemaah agar mesej diterima jemaah dengan mudah dan baik. Perlu di sini ada catat, hilang nak dicari, anyut nak dipintih. Kalau kita kehilangan, subhanallah, kita mesti mendekati orang yang akan mencari kita. Kalau kita terhanyut, itu maka Rasulullah SAW ya, dulu sudah pernah disebut,
Pernah baginda Rasulullah SAW bangkit berdiri sesudah sholat subuh tuh, ditanyanya nama orang-orang yang tidak datang sholat. Nah, maka kita perlu menyimak, memperhatikan hadis-hadis tentang sholat. Rasulullah menanya, disebutnya nama Fulan bin Fulan ada? Kalau bahasa Arabnya asyahidun Fulan. Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Asyahidun Fulan. Ditanya lagi, si Fulan ada? Ditanya Nabi, disabut namu di Bogala, karena yang datang sholat itu bahaya besar, bahaya sampai jatuhnya. Sebelum ini kita sudah dibilang juga, orang tuh hanyut. Kok hanyut nak dicari nyorawa, orang itu hilang, hanyut nak dipinteh tu balik ya, hilang nak dicari, hanyut nak dipinteh. Kalau kita terasa diri kita hanyut atau kita merasa hilang, banyak kehilangan dalam hidup kita, nah, kita mesti mendekati orang yang bisa membimbing kita, membantu kita. Kalau tidak, masalah lagi nanti. Contohnya tentang Quran saja ya. Kalau Quran tidak dibaca, itu hanyutnya jauh tuh, jauh hanyutnya tuh. Istri nak baca Quran, suami nak baca Quran, di rumah tuh tidak ada dengar Al-Quran, itu rumah orang hanyut itu. Pasti nanti akan ditanya, baca Quran ini wajib, sama dengan wajib sholat. Sholat tanpa Quran tidak bermakna sholatnya. Kita lihat ayat-ayat sholat dan Quran banyak dalam Quran. Kalau kita cari ayat tentang sholat, tentang Quran, banyak sekali. Nah, coba kita lihat satu dulu ya, surah Al-Ankabut, ayat tentang Al-Quran dan sholat. Jadi kalau sholat saja, sembahyang saja, tidak baca Quran, itu bukan sholat yang dikehendaki Rasulullah, bukan sholat yang dikehendaki Al-Quran. Lihat dalam surah Al-Ankabut ayat 45 halaman 401 surah Al-Ankabut halaman 401 ayat 45. Apa katanya? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Mengaji jolo baru sembahyang ya. Baca Quran dulu Pak, baru sholat. Baca Quran di rumah tadi, bisa agar koneksinya tersambung, agar ada jaringan. Orang yang sholat yang betul, kalau dia baca Quran dulu, berarti dia membina jaringan. Bila jaringanlah tersambung, lah lagi jaringannya, baru dia Allahu Akbar, enak sholatnya. Kalau dalam sholat tidak ada jaringan, patutnya sesudah sholat itu menangis tuh. Waduh, sholat tadi offline, error, la ilaha illallah, tidak ada jaringan, itu tidak akan dinilai sholatnya. Sholat yang dinilai, sholat yang tersambung jaringannya dengan Allah. Aqimis salata li zikri, ayat dalam surah Taha. Bersolat itu semua itu ingin menjalin jaringan dengan Allah. Lalu saat jaringan sudah tersambung, kita curhat dengan Allah. Sholat itu curhat sebenarnya. Sholat itu kita meluahkan isi hati kita kepada Allah. Tapi kalau jaringan tidak ada, macam mana Allah ingin mendengar bacaan orang yang jaringannya putus? Begitulah ya. Kita baru sampai poin nomor nomor 3 bro. Nanti kita sambung lagi insyaallah ya. Yang jelasnya sholat mesti mengaji. Tidak mengaji sebelum sholat, pulang sholat mengajilah. Subhanallah. Itu maka sahabat yang kematian istri tadi, istri saya pagi sore Quran, pagi sore Quran katanya. Jadi dia tidak risau istrinya meninggal. Begitulah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi
tadi dicadangkan nanti katanya minggu depan mungkin tentang kurban, karena kita dekat dengan hari raya kurban ya. Ataupun kita ambil di sini sedikit dan kita sentuh tentang kurban sedikit. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rada'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, dekatkan hati kami ke rumah-Mu ya Allah, dekatkan hati kami dengan kitab suci-Mu ya Allah, agar hidup kami ini bermakna ya Allah, agar kami meninggal dunia dalam mencintai masjid, dalam mencintai kitab suci-Mu ya Allah, agar kami tetap mencintai-Mu ya Allah, mencintai Rasul-Mu, mencintai orang saleh, mencintai sesama orang Islam ya Allah, yang mujibas sailin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika ya kamal akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.